Mawar. Iya betul. Ibu sekarang ditimbang dulu berat badannya. Ya, untuk berat badannya 44 kilo. Sekarang ukur tinggi badannya ya Bu. Bisa jadi untuk tinggi badannya 156 cm ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu bisa ke ruang poli gizi di lantai 2. Ini ceritanya. Oh iya, makasih Bu. Ya. Mari. Iya. Assalamualaikum. Makan dulu. Makasih Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Bu. pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Tania Magri Jodi, ahli gizi hari ini. Boleh dilihat data dirinya? Iya, silakan. Baik, dengan Ibu Mawar ya? Iya. Tadi sudah diukur berat badan dan tinggi badannya. Berat badannya 44 kilo dan tinggi badan 156 cm. Saya ukur status gizinya yaitu Android ya Bu ya. Ibu baru saja menjalani operasi pemotongan usus besar ya Bu? Iya. Karena kanker kolon ya? Iya. Dan baru menjalani kemoterapi? Iya. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Marti, saya sebagai adiknya Kak Mawar. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu baru-baru ini keluhannya apa ya Bu? Lemas, Ya. terus susah, nafsu makannya turun, terus lagi mual. Untuk kebiasaan makan Ibu sehari-hari? Kalau sehari-hari saya sering makannya itu bubur sumsum, terus lagi jus buah. Misalkan saya minum susu, itu pasti langsung diare. Kadang kakak saya juga kurang suka makan sayuran Bu sama Nasi. nasi. Iya. Baik Ibu, karena tadi Ibu sedang menjalani kemoterapi dan sekarang sedang pemulihan pasca operasi juga, saya sarankan untuk menjalani diet ya Bu ya. Dietnya namanya energi tinggi, protein tinggi. Di sini bisa dilihat dari leafletnya. Jadi diet energi tinggi dan protein tinggi adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Nah, diet ini diberikan untuk pasien-pasien yang sesudah atau maupun sebelum menjalani operasi seperti itu ya, pemulihan. Tujuan diet ini yaitu memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Dan tadi kan untuk berat badannya Ibu kan kurang ya, jadi status gizinya juga kurang. Jadi tujuan diet ini juga untuk mempertahankan berat badan sampai berat badan Ibunya normal. Itu ya Bu ya. Nah, syarat dietnya tadi energi tinggi, protein tinggi, lemaknya sama karbohidratnya cukup, vitamin dan mineralnya juga cukup, dan makanannya bisa diberikan dalam bentuk yang yang mudah dicerna. Dan Ibu tadi kan tidak suka nasi ya. Nah, bisa diberikan contohnya nasi tim. Ada contoh menu seharinya. Misalnya Ibu mau makan pagi, tadi kan sering sukanya makannya bubur sumsum dan jus buah deh ya. Itu secara kalau dihitung energinya itu masih kurang ya Bu ya. Jadi saya sarankan untuk makan paginya itu yang beragam. Misalnya ada bubur ayam, itu kan terdiri dari ada satu mangkuk bubur dan ayam. Ayamnya kan tidak mungkin juga satu potong ya, bisa juga setengahnya. Nah, anjuran dan porsinya ini bisa mengikuti aturan dari Kemenkes Bu. Nah, di sini ini kan dalam pedomannya beragam ya makanannya. Jadi nggak makan bubur sumsum saja atau jus buah saja. Dan di sini terdiri dari ada makanan pokok, ada lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Porsinya pun untuk makanan pokok 3/4-nya makanan pokok dan sayurnya 3/4 dari piring Ibu. Misalnya piring Ibu pakainya segini. Terus lauk pauknya ada 1/4 dan buah buahnya juga 1/4. Begitu ya Bu ya. Ini untuk porsi makannya biar mencukupi kebutuhan energi Ibu. Nah, Ibu setelah makan pagi misalnya sekitar jam 10 gitu Ibu lapar lagi, boleh Ibu ngemil. Nah, ini namanya selingan. Nah, selingan yang misalnya di sini contohnya pisang kukus. Nah, Ibu bisa makan pisang kukus dan satu gelas teh manis. Gulanya diatur aja, tapi sebaiknya gulanya sedikit aja, misalnya setengah sendok teh ya Bu ya. Lalu setelah
ibu makan selingan gitu. Nanti ibu lapar lagi makan siang. Nah makan siangnya sekitar jam 1 ya Bu ya. Nah bisa karena ibu tadi nggak suka makan nasi, bisa dilunakkan nasinya jadi nasi tim sekitar 1 mangkok segini ya. Lalu ayamnya jangan diolah-olah, digoreng ya Bu. Misalnya ibu maunya di semur, di kecap itu boleh. Nah untuk ukuran porsinya ayamnya bisa 1 potong segini ya Bu ya, contohnya segini. Terus ada lauk nabatinya yaitu tempe. Tempenya bisa ibu pakai segini. Nah ini tempenya juga jangan diolah, digoreng atau dipakein santan kental. Ini bisa dikecap atau pokoknya intinya dihindari dulu yang digoreng, di tempe bacem gitu. Lalu tadi ibu nggak suka sayur, tapi sebaiknya supaya energinya tercukupi, ibu harus makan sayur ya, walaupun dikit-dikit nggak apa-apa, walaupun nggak habis. Nah ini contoh sayur yang saya tulis di sini. Ini ada capcay yang terdiri dari buncis, wortel, ada kembang kol, sama kentang. Nah ibu bisa divariasi aja sayurnya mau apa. Jadi sebaiknya dalam 1 hari 1 kali makan itu ada sayurnya Bu, gitu ya. Lalu untuk minumannya atau buahnya bisa ibu mau, kan tadi ibu sukanya jus buah, bisa jambu dibikin jus gitu ya Bu, dan dikasih gula tapi sedikit aja gulanya. Oke, nah itu tadi makan siang kan ibu. Kalau misalnya ibu mau nyemil lagi itu sekitar jam 4, itu bisa ibu nyemilnya selingan sore namanya. Itu bisa ibu makan ada risoles ayam. Nah risolesnya juga makannya misalnya 1 atau 2 potong aja cukup. Nah digorengnya juga jangan terlalu banyak minyak ya Bu. Lalu nanti setelah ibu cemil-cemil tadi makan sore, nah makan malamnya sekitar jam 7 atau setengah 8 gak apa-apa. Nah tadi kan yang mengikuti makan siang kita pakai makanan pokoknya nasi tim lagi. Terus lauk pauknya bisa dipakein di stik ayam. Di sini contohnya di stik ayam ibu. Ada ayam 1 potong segini kira-kira, ada wortel 1 buah segini kecil, dan kentang. Terus bisa ditambahin tahu juga Bu biar beragam tahu nabatinya. Nah terus habis itu untuk sayurnya bisa ibu tambahin kan tadi di stik tuh sebenarnya sayurnya udah banyak ya, tapi kalau mau ditambahin sayur lagi nggak apa-apa. Ada misalnya mau dipakai bayam atau tumis kangkung juga boleh. Nah untuk minumannya ibu kan tadi sukanya jus buah, nggak apa-apa, mau di jus buahnya di jus lagi juga nggak apa-apa. Misalnya di sini pakai jus jeruk gitu 1 gelas segini ya Bu, nih 1 gelas segini. Nah dikasihin gula sedikit aja, misalnya kayak 1 sendok teh atau setengah sendok teh boleh. Itu ya Bu ya. Iya. Nah itu tadi contoh menu seharinya ya Bu. Nah ini di sini ada pengaturan makannya, yang bahan makanan yang dianjurkan maupun dihindari, dibatasin dulu. Jadi kalau yang dianjurkan ibu boleh makan sumber karbohidrat, protein hewani apa aja, dan sayur-sayuran juga apa aja. Tapi yang diatur itu pengolahannya, yang nggak boleh itu digoreng dalam minyak banyak dan dimasaknya dengan santan kental ya Bu. Nah untuk buah-buahannya boleh buah apa aja, boleh buah segar, buah kaleng, terus buah kering, dan buah yang di jus juga boleh. Terus lemak-lemaknya, contoh-contoh lemak yang boleh dipakai, boleh minyak goreng, mentega, margarin, dan santan encer. Tapi untuk penggunaan lemak ini diatur juga Bu, jangan terlalu banyak. Yang tadi juga pengolahannya digoreng dengan dimasak dengan santan kental dihindari dulu ya Bu. Nah gitu ya Bu. Terus bumbu-bumbunya juga pakai yang tidak berbau tajam. Misalnya nih yang tidak berbau tajam pakai bawang putih, bawang merah dibanyakin gitu Bu biar berasa gitu. Garam, gula itu diatur aja secukupnya. Gitu ya Bu. Iya. Oke. Baik Ibu, sekian. Ada yang ingin ditanya? Berarti tadi saya tuh nggak boleh makan makanan yang kalengan gitu ya? Boleh makan yang kalengan kan? Itu harus banyak apa gimana? Apa lebih baik makan yang buah langsung saja? Tapi ya lebih baik emang buah langsung. Tapi kalau misalnya pengen makan yang buah kaleng juga boleh. Terus lagi kan tadi kan saya tuh dianjurkan buat makan yang ini ya, yang ada di isi piringku ini. Tapi kan saya sering mual terus gitu. Apa
sedikit-sedikit dulu atau gimana ya? Ya jadi porsinya kan ini dianjurkannya segini, tapi kalau ibunya masih mual ini bisa sedikit-sedikit dulu tapi bertahap dinaikkan. Jadi setidaknya ibu jangan makan cuman bubur sumsu aja atau jus buah aja. Nah, makan lengkap kayak gini tapi tiap hari dinaikkan porsinya gitu ya Bu. Iya. Berarti sedikit-sedikit aja Ya, gitu ya sedikit-sedikit. dokter, tapi sering gitu kan. Sedikit-sedikit tapi sering, tapi bertahap dinaikkan porsinya. Baik, untuk keluarganya, untuk adiknya Ibu Mawar bisa dibantu untuk menjalani dietnya, dimotivasi supaya status gizinya nanti meningkat. Jadi berat badannya Ibu meningkat dan pemulihan untuk penyakitnya juga bisa cepat begitu ya Tia. Ini sekian untuk konseling hari ini. Jadi untuk kita pantau dulu dalam seminggu. Nanti Ibu bisa balik lagi ke sini. Ini kan hari Selasa ya. Iya. Nanti Ibu bisa balik lagi Selasa depan. Kalau misalnya Ibu ada yang bingung, ini boleh dibawa leafletnya. Di situ ada tertera nomor saya, bisa ditanyakan by WhatsApp ya. Iya. Ini data dirinya.